Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat. Yang sebelumnya kalian sudah belajar mengenai dasar-dasar dari persamaan kuadrat. Ya. Next. Sebelumnya, mari kita sepakati terlebih dahulu penggunaan istilah dalam materi ini. Sistem persamaan yang terdiri atas sebuah persamaan linear dan sebuah persamaan kuadrat yang masing-masing bervariabel 2, kita sebut dengan sistem persamaan linear kuadrat atau disingkat SPLK. Nah, sistem persamaan linear kuadrat ini berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linear kuadrat dengan bagian kuadrat berbentuk eksplisit dan sistem persamaan linear kuadrat dengan bagian kuadrat berbentuk implisit. Pada slide ini kita akan menjelaskan dulu SPLK dengan bagian kuadrat berbentuk eksplisit atau berbentuk biasa, di mana persamaan yang pertama ini Y sama dengan AX tambah B, ini persamaan linear, dan persamaan yang keduanya itu adalah persamaan kuadrat yang berbentuk eksplisit atau berbentuk biasa, di mana persamaan umumnya adalah Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R, dengan A, B, PQ, dan R merupakan bilangan real dan A serta P ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, sistem persamaan linear kuadrat yang berbentuk eksplisit ini akan memiliki sifat-sifat berdasarkan diskriminannya, yaitu pertama, jika diskriminannya itu lebih besar daripada 0, maka garisnya memotong parabola di dua titik yang berlainan. Sedangkan jika diskriminannya sama dengan 0, maka garis memotong parabola tepat di satu titik, dengan kata lain garis itu menyinggung parabola. Namun jika diskriminannya kurang dari 0, maka garis dan parabola tidak berpotongan, artinya himpunan penyelesaiannya itu tidak ada, gitu ya. Dan untuk mencari diskriminannya, ya kita simbolkan dengan D, nilainya dapat dicari dengan cara Q dikurangi A kuadrat dikurangi 4P R dikurangi B. Itu ya, ini rumus dari diskriminannya. Next, yang kedua, secara umum penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dapat ditentukan dengan melalui langkah berikut. Pertama, kalian harus mensubstitusikan dulu persamaan linear ke persamaan kuadrat. Yang kedua, setelah itu kalian harus memfaktorkan persamaan kuadrat barunya. Nah, setelah dapat faktornya, lalu kita substitusikan ke persamaan linearnya. Itu nanti didapatlah himpunan penyelesaiannya X1, Y1 dan X2, Y2. Itu ya, nanti kita lebih jelas di latihannya. Terus, yang akan dibahas yang kedua adalah sistem persamaan linear kuadrat dengan bagian kuadrat berbentuk implisit. Nah, berbentuk implisit itu maksudnya apa? Jadi, persamaan dua variabel X dan Y dikatakan berbentuk implisit jika persamaan itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx atau Y atau X sama dengan Fy. Jadi, persamaan implisit dinyatakan dalam bentuk Fx, Y sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Yang pertama ini Px tambah Qy tambah R sama dengan 0. Yang kedua, berbentuk implisitnya itu yang ini. Jadi, mengandung variabel X dan Y. Jadi, tidak bisa dijadikan Y sama dengan atau X sama dengan, tapi harus menjadi Fx, Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sistem persamaan linear kuadrat dengan bagian kuadrat berbentuk implisit ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk implisit yang dapat difaktorkan dan bentuk implisit yang tidak dapat difaktorkan. Itu ya. Gimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kalau misal bisa difaktorkan, kita faktorkan dulu persamaan kuadrat implisitnya. Lalu yang kedua, kita mengerjakan dengan cara eliminasi dan substitusi hasil pemfaktoran dengan persamaan linear.
dan terakhir barulah kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Next, kita langsung ke latihan. Latihan yang pertama, diberikan dua buah persamaan, yaitu persamaan linear dua variabel dan kuadrat sebagai berikut. Y sama dengan 2x tambah 3 dan Y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 8. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ini persamaan SPLK-nya yang apa? Yang eksplisit ya, yang biasa aja. Berarti kita tulis dulu persamaan kuadrat yang keduanya. Y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 8. Lalu setelah itu kita ini kan substitusikan persamaan linear ini ke dalam persamaan kuadratnya ya. Kita ganti Y menjadi 2x tambah 3 sama dengan x kuadrat min 4x tambah 8. Maka akan didapat x kuadrat min 4x min 2x tambah 8 min 3 sama dengan 0. Di sini didapat persamaan kuadratnya x kuadrat min 6x tambah 5 sama dengan 0. Lalu setelah itu kita faktorkan ya, x ini x sama dengan 0. Nah ini faktor dari 5 itu 1, 5 ya, 1 dan 5. Jika dikalikan akan menjadi positif 5, jika ditambahkan harus jadi min 6. Berarti di sininya negatif ya, negatif. Berarti didapat faktor yang pertama x1 min 1 sama dengan 0, x1 sama dengan 1, gitu ya. Atau yang faktor yang kedua x2 min 5 sama dengan 0, berarti x2 sama dengan 5. Nah, setelah dapat, lalu kita substitusikan ke persamaan linearnya. Berarti untuk x1 sama dengan 1, maka persamaan linearnya kan yang Y sama dengan 2x tambah 3. Berarti Y sama dengan 2 dikali X-nya ganti dengan 1 ditambah 3 sama dengan 5. Terus untuk X2 sama dengan 5, maka didapat ya Y sama dengan 2 dikali 5 tambah 3 sama dengan 13 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini 1,5 dan ini ya 5,13. Sudah selesai. Nah, oke, kita lanjutkan soal latihan yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah ini. Nah, kita jadikan dulu yang persamaan linear yang ini menjadi Y sama dengan, berarti didapat Y sama dengan x min 3 ya, x min 3. Lalu kita masukkan ke persamaan kuadratnya, Y sama dengan x kuadrat min 1, gantikan Y dengan persamaan linearnya, x min 3 sama dengan x kuadrat min 1. Lalu didapat x kuadrat min x plus 3 min 1 sama dengan 0. Dapatlah x kuadrat min x plus 2 ya, plus 2 sama dengan 0. Nah, yang ini akan sulit difaktorkan, maka kalau sulit difaktorkan, ini kan bentuknya masih eksplisit ya. Lalu kita cari dulu diskriminannya. Nah, diskriminannya, ingat diskriminan itu rumusnya gimana? Diskriminan itu sama dengan Q min A kuadrat min 4P R dikurangi B, dimana nilai Q-nya, ya kalian ingat nggak? Nilai Q-nya itu adalah ini ya, yang persamaan umum kita ingatkan dulu. Y sama dengan AX tambah B,
Terus di sini Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Berarti nilai Q itu adalah nilai dari variabel X. Di sini nggak ada ya di persamaan kedua. Berarti 0 dikurangi A-nya. A-nya ini ya, koefisiennya 1 kuadrat dikurangi 4. 4P. P-nya berarti di sini koefisien dari X kuadrat 1. 4 dikali. Bentar, kita hapus dulu ini. Dikurangi 4 dikali 1, P-nya, R-nya, R itu berarti ini konstantanya, min 1 dikurangi B-nya, B-nya min 3. Jadi 0 dikurangi 1, min 1 kuadrat, dikurangi min 4 ke 1, 4. Ini min 1 dikurangi min 3, berarti 2 ya. Berarti 1 min 1 kuadrat 1 min 8 sama dengan min 7. Karena diskriminannya itu kurang dari 0 ya, ini min 7 kan lebih kecil daripada 0, maka himpunan penyelesaiannya itu tidak ada ya, tidak ada himpunan penyelesaiannya, tidak memiliki himpunan penyelesaian, sehingga bisa ditulis seperti ini. Udah beres ya. Terus selanjutnya soal yang ketiga, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat X tambah Y sama dengan 0. Di sini berarti kita jadikan dulu Y sama dengan, berarti Y sama dengan min X ya. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat min 8 sama dengan 0. Berarti kita bisa langsung X kuadrat tambah Y kuadrat min 8 sama dengan 0. Kita langsung substitusikan persamaan linearnya menjadi X kuadrat tambah min X kuadrat min 8 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah min X dikuadratkan menjadi X kuadrat sama dengan ini 8 sama dengan 8. X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat sama dengan 8. Berarti X kuadrat sama dengan 8 per 2. Nah, X kuadrat sama dengan 4. Artinya nilai X itu sama dengan akar dari 4 plus minus akar 4. Jadi didapat nilai X1 sama dengan plus X12 itu plus minus 2. Nah, lalu dari sini kita substitusikan ke persamaan linearnya, substitusikan ke persamaan linear. Untuk X1 sama dengan 2, maka X tambah Y sama dengan 0. 2 tambah Y sama dengan 0. Y sama dengan 2. Kedua, untuk X2 sama dengan min 2, maka didapat X tambah Y sama dengan 0. Min 2 tambah Y sama dengan 0. Y sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, berarti yang pertama 2, min 2 dan ini min 2, 2 ya. Selanjutnya soal latihan yang terakhir, himpunan terakhir di sini ada carilah himpunan penyelesaian dari SPLK 2x tambah 3y sama dengan 8, 4x kuadrat min 12xy tambah 9y kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini ini persamaan kuadratnya itu adalah persamaan kuadrat yang berbentuk implisit, tapi implisit yang dapat difaktorkan. Ya, berarti kita bisa mengerjakannya dengan cara yang ini, 4x kuadrat min 12xy tambah 9y kuadrat sama dengan 16. Kita faktorkan dulu ya. Dikali sini 4x, berarti faktornya itu 2x dan 2x. Nah, jika dikalikan jadi 9y kuadrat,
Jika ditambahkan jadi min 12xy, berarti berapa faktornya? Di sini berarti min 3y min 3y sama dengan 16. Lalu kita bisa sederhanakan ditulis menjadi 2x min 3y kuadrat sama dengan 16. Nah, setelah itu kita jadikan menjadi bentuk yang ini, a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Ingat kan? Yang seperti ini. Untuk memudahkan, berarti yang 16 pindah ruas ke ruas kiri dan bentuknya diubah jadi kuadrat, berarti menjadi 2x min 3y kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Lalu kalian ingat, a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0, nilainya akan sama dengan a plus b lalu dikalikan dengan a min b sama dengan 0, dimana a-nya yang 2x min 3y, b-nya yaitu 4. Berarti didapat 2x min 3y tambah 4 dan 2x min 3y min 4 sama dengan 0. Nah, dengan demikian SPLK tersebut dapat dipecah menjadi 2 SPLDV, ya. Berarti di sini SPLDV yang pertama didapat, ya, didapat ini 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Dari sini kita lakukan eliminasi substitusi untuk yang SPLDV pertama, berarti didapat 2x tambah 3y sama dengan 8, 2x min 3y sama dengan min 4. Kita eliminasi yang x dulu, karena dua-duanya positif berarti tinggal dikurangi, ya. Berarti didapat 3y dikurangi min 3y sama dengan 6y sama dengan 12, ya. 8 dikurangi min 4, 12, berarti y sama dengan 12 bagi 6, y sama dengan 2. Nah, untuk mencari yang x-nya berarti tinggal 2x tambah 3y sama dengan 8. 2x min 3y sama dengan min 4. Karena ingin mengeliminasi yang y, berarti di sini positif, ini negatif, berarti tinggal tambahkan saja. 2x tambah 2x, 4x sama dengan 8 ditambah min 4, 4x sama dengan 1. Nah, berarti di sini dapat penyelesaiannya itu yaitu 1,2, ya. 1,2. Sekarang untuk yang SPLDV kedua berarti didapat, ya, ini 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 2x min 3y min 4 sama dengan 0. Lalu kita eliminasi substitusi, 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 2x min 3y sama dengan 4. Cari dulu yang x, berarti tinggal dikurangi, ya. Ini menjadi 6y sama dengan 4, berarti y sama dengan 4/6 atau sederhananya 2/3. Lalu untuk yang x-nya 2x tambah 3y sama dengan 8, 2x min 3y sama dengan 4. Berarti di sini tinggal ditambah, dapat 4x sama dengan 12, x sama dengan 12/4, jadi x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yaitu 1,2 dan 3,2/3. Udah selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.